Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang mengatakan mati adalah hal yang menakutkan. Kematian menjadi semacam situasi yang asing, yang selalu berusaha disangkal atau dihindari pembahasannya. Lain halnya dengan para ulama tasawuf yang justru menaruh perhatian pada hal itu. Memahami kematian menjadi pengingat kita agar tidak terdikte oleh kenikmatan dunia yang hanya sementara saja. Para ulama tasawuf seringkali memberikan nasihat agar kita selalu ingat terhadap kematian. Bahkan salah satu jargon petuah yang sering mereka kemukakan adalah matilah engkau sebelum mati. Jika mati di sini hanya ditelaah dengan terminologi medis, ungkapan tersebut tentu membingungkan. Mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati adalah riwayat dari Sayyidina Umar. Kualitasnya hasan dan boleh dipakai. Namun jangan katakan ini sebagai hadis Nabi, walaupun sebenarnya kalam itu dari sirnya, rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa mati yang dimaksud adalah ketika seseorang sadar bahwa dia punya kehidupan lain, ia sadar akan kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia. Jadi saat kita belajar mau mengakui dan tidak menolak ada sisi lain dari diri kita, hal tersebut adalah proses dari mati sebelum kematian yang sesungguhnya. Dengan ini, secara keilmuan kita sudah memiliki kesadaran kalau ada kehidupan lain yang akan kita hadapi. Kita diperintah untuk mati dari hawa nafsu, dari tabiat buruk, dari pengharapan pada selain Allah. Mematikan jiwa dari hal-hal tersebut akan membuat kita sadar atas fananya kehidupan dunia, sekaligus bersiap untuk menghadapi kematian yang hakiki. Mengenal dan menyadari pentingnya kehidupan akhirat akan menyurutkan dan mematikan rasa keinginan pada dunia. Bagi orang yang berzikir bisa merasa lebur dan hilang dalam zikirnya, fana, masuk dalam kondisi trans. Mereka putus hubungan dengan sekelilingnya dan hanya fokus kepada Allah, seolah-olah mati, tapi penzikir itu sesungguhnya masih hidup. Mereka telah mati sebelum mati. Sederhananya, mati dalam ungkapan tadi adalah perintah agar kita dominan merawat dan memperhatikan sisi rohani. Lalu sisi zahir pun akan terlindungi oleh sisi batin tadi. Demikianlah bagaimana mati sebelum mati. Dengan jargon itu, para ulama ahlullah mengenalkan dan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan, maka jauhilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan qalbumu sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati. Matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla. Seseorang bertanya, bagaimana saya harus mati? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat dan kebiasaan burukmu, serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalmu hanya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan, qada dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka hidup dan matimu akan bersamanya. Qalbumu akan menjadi tentram. Dialah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Qalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya,
selalu terhubung dan bergantung kepadanya, engkau akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dirinya. Kunci surga adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan esok kunci surga adalah kefanaan dari dirimu, fanaan dari orang lain, dan fana dari segala sesuatu selain Allah. Dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat, kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indah keadaan seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami. Setelah dia memahami bahwa Allah meridhoinya dimanapun dia berada, cukuplah bagiannya dan ridho dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadapkan wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyaratnya adalah kepadanya, kepada Allah. Setiap kebergantungan adalah kepada Allah, dan setiap tawakalnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah jika ada seseorang di antara engkau merasa bergembira yang berlebihan karena telah melakukan suatu ketaatan, karena boleh jadi ada rasa takjub, ujub ketika dilihat orang lain atau berharap pujiannya. Barang siapa di antara kalian ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk, sebab perhatian makhluk pada amal-amal mereka maka dapat merusaknya. Nabi SAW bersabda, engkau mesti beruzlah, sebab uzlah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Engkau mesti beriman lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain, dan tetaplah menjaga batas-batas syariat dan meridhoi Rasulullah SAW. Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini, karena inilah yang terjadi dalam berbagai suhuf dan lauh kalam Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya dan bergantung padanya. Hal demikian akan mencukupkan dirimu dengan pertolongan, ma'unah di dunia dan akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.